Perkenalkan, nama saya Joko Elian Eng Jasmine Josiana Mnafe dengan NIM 2201140140 semester 5 kelas B program studi pendidikan guru sekolah dasar. Nah, saya di sini akan menjelaskan dan mengimplementasikan dengan memberikan contoh soal dari 9 strategi yang ada. Nah, di sini saya akan menjelaskan strategi yang pertama yaitu Guess and Test. Nah, strategi menebak dan menguji ini didasarkan pada aspek-aspek yang relevan dan permasalahan yang ada. Ditambah pengetahuan dari pengalaman sebelumnya, hasil tebakan tentu saja harus diuji kebenarannya serta diikuti oleh sejumlah alasan yang logis. Ini ada sebuah contoh soal. Nah, dari contoh soal ini dapat diketahui bahwa jumlah kelereng yaitu 50 buah dan jumlah kelereng merah adalah 4 kali jumlah kelereng biru. Nah, yang ditanya adalah berapakah jumlah kelereng merah dan biru masing-masing? Nah, langkah pertama yang kita lakukan yaitu menebak jumlah kelereng biru. Misalkan kita mulai dengan menebak jumlah kelereng biru adalah 10 buah. Setelah itu langkah keduanya menghitung jumlah kelereng merah berdasarkan tebakan. Karena jumlah kelereng merah adalah 4 kali jumlah kelereng biru, maka jumlah kelereng merah 4 kali 10 sama dengan 40. Nah, langkah yang ketiga yaitu kita menjumlahkan total kelereng. Jika jumlah kelereng biru dan kelereng merah 10, maka total kelereng adalah 10 tambah 40 sama dengan 50. Total kelereng sesuai dengan yang diberikan dalam soal yaitu 50. Nah, langkah yang keempat itu verifikasi. Karena jumlah total kelereng sesuai dengan yang diminta, maka tebakan kita benar. Jumlah kelereng biru adalah 10 dan jumlah kelereng merah adalah 40. Jadi, jumlah kelereng biru adalah 10 dan jumlah kelereng merah adalah 40. Nah, yang berikutnya saya akan menjelaskan mengenai strategi Draw and Pictures. Nah, strategi ini dilakukan dengan cara menyederhanakan masalah dan memperjelas hubungan yang ada dengan menggunakan gambar. Nah, pembuatan gambar dalam strategi ini tidak perlu membuatnya secara detail, tetapi cukup yang berhubungan dengan permasalahan yang ada untuk memberikan gambaran bagaimana strategi ini dilakukan. Berikutnya ada contoh soal untuk strategi ini, yaitu yang pertama kita diketahui kecepatan dini 60 km per jam dan kecepatan dina 80 km per jam, jarak Solo ke Tegal 280 km. Yang ditanya kapan dan di mana mereka akan bertemu di jalan. Kondisi soal ini dapat dibuat gambar berikut ini sehingga memudahkan untuk mengerjakan. Dengan gambar yang ada dapat dilihat jarak yang ditempuh setiap jamnya untuk kedua anak setiap jam. Dini menempuh jarak 60 km dan Dina 80 km. Sehingga 2 jam berikutnya masing-masing menempuh jarak 120 km dan 160 km. Sehingga jika ditotalkan 280 km yang merupakan jarak Solo sampai ke Tegal, sehingga mereka bertemu setelah melakukan perjalanan 2 jam dan bertemu di 120 km dari kota Solo, 160 km dari kota Tegal. Nah, yang ketiga adalah strategi use a variable. Nah, dalam strategi ini menggunakan variabel, misalnya X. Untuk mewakili nilai yang tidak diketahui, memungkinkan siswa untuk menulis persamaan dan menyelesaikan masalah secara sistematik. Berikutnya ada contoh soal dari strategi ini. Diketahui kue coklat 5.000, harga kue vanila 3.000, kue yang terjual 50 kue dan pendapatan 200.000. Ditanya berapa banyak masing-masing jenis kue yang berhasil dijual. Gunakan variabel untuk merepresentasikan yang belum diketahui. Misalnya banyaknya kue coklat yang terjual adalah X, banyaknya kue vanila yang terjual adalah 50 kurang X karena total kue yang terjual adalah 50. Total pendapatan dari penjual kue adalah 200.000, maka kita bisa menyusun persamaan pendapatan sebagai berikut. Nah, seperti yang sudah tertulis di sini adalah 5.000 X tambah 3.000 dalam kurung 50 kurang X sama dengan 200.000. Jadi, di sini 5.000 X adalah pendapatan dari kue coklat dan 3.000 dalam kurung 50 kurang X adalah pendapatan dari kue vanila. Dari hasil pengerjaan yang ada, jadi banyaknya kue coklat yang terjual adalah 25 dan kue vanila yang terjual adalah 25. Nah, yang berikutnya adalah strategi look for a pattern. Nah, strategi ini digunakan untuk menyelesaikan soal-soal terkait dengan bilangan atau kejadian yang menunjukkan pola tertentu. Sehingga dengan menentukan pola yang dihasilkan, maka dapat dilakukan dan diperkirakan kondisi tertentu dari sebuah kejadian meskipun dalam jumlah yang besar. Nah, untuk mengerjakan contoh soal ini, kita dapat membuat pola dengan didahului membuat tabel seperti contoh yang ada dalam sini. Hubungan banyak orang yang menerima berita dan berita yang diterima. Nah,
Berdasarkan tabel data yang disajikan tersebut, didapatkan pula hubungan antara jumlah orang dengan waktu yang dibutuhkan untuk menyebarkan berita. Nah, besar waktu yang dibutuhkan nilainya selalu 5 kali dari jumlah orang. Contohnya di sini menit ke-15, orang ke-3. Nah, 3 dikali 5 sama dengan 15 dan seterusnya. Jadi, sehingga untuk mendapatkan 3000 orang, maka waktu yang dibutuhkan adalah 3000 dikali 5 sama dengan 15.000 menit, sama dengan 250 jam. Jadi waktu yang dibutuhkan adalah 250 jam. Yang berikutnya yaitu strategi make a list. Nah, strategi ini sering digunakan bersamaan dengan strategi mencari pola dan membuat tabel, karena kadangkala tidak mungkin bagi kita untuk mengidentifikasi seluruh kemungkinan himpunan penyelesaian. Dalam kondisi demikian, kita dapat menyederhanakan pekerjaan kita dengan mengkategorikan semua kemungkinan tersebut. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita akan membuat daftar semua pasangan kelereng yang mungkin diambil. Yang pertama itu kelereng merah-merah. Ada 3 kelereng merah, jadi pasangan yang mungkin adalah merah dengan merah lainnya. Yang berikutnya kelereng merah biru. Ada 3 kelereng merah dan 2 kelereng biru, jadi kita bisa membuat pasangan merah dengan biru. Yang berikutnya kelereng merah hijau. Ada 3 kelereng merah dan 1 kelereng hijau. Yang berikutnya kelereng biru-biru. Ada 2 kelereng biru. Yang berikutnya kelereng biru hijau. Ada 2 kelereng biru dan 1 kelereng hijau. Nah, yang berikutnya kita bisa membuat daftar semua pasangan yang mungkin. Nah, dari daftar ini kita mendapatkan 7 pasangan kelereng yang mungkin diambil. Yang berikutnya yaitu strategi solve a simple problem. Nah, dalam strategi ini, sebuah soal ada kalanya sangat sulit untuk diselesaikan, karena di dalamnya terkandung permasalahan yang cukup kompleks, misalnya menyangkut bilangan yang sangat besar, bilangan sangat kecil, atau berkaitan dengan pola yang cukup kompleks. Untuk menyelesaikan masalah seperti ini, dapat dilakukan dengan menggunakan analogi melalui penyelesaian masalah yang mirip atau masalah yang lebih mudah. Nah, contoh soal dari strategi ini, untuk kita menyelesaikan soalnya, kita misalkan berapa biji bunga yang dibawa oleh satu burung. Jika satu burung membawa 3 biji bunga, maka total biji bunga yang dibawa oleh satu burung adalah 3 biji bunga. Maka 12 burung akan membawa 12 dikali 3 sama dengan 36 biji bunga. Jadi total biji bunga yang dibawa oleh 12 burung adalah 36 biji bunga. Strategi yang berikutnya yaitu act it out. Strategi ini lebih banyak terkait dengan memanipulasi objek atau aktivitas fisik untuk memberikan gambaran nyata dari masalah yang diberikan. Kita dituntut melihat apa yang ada dalam masalah dan membuat hubungan antar komponen dalam masalah menjadi jelas melalui serangkaian aksi fisik atau memanipulasi objek. Untuk menyelesaikan soal dari strategi ini, cara yang bisa kita lakukan adalah dengan membuat manipulasi objek dengan sebuah miniatur gambar meja sesuai jenisnya. Dengan melakukan manipulasi objek miniatur meja sesuai jenisnya atau sesuai jumlah kaki, maka kita dengan mudah menentukan berapa jumlah meja menurut jenisnya. Dari manipulasi objek didapatkan bahwa meja berkaki 4 dan 5 buah dan yang berkaki 3 ada 4 buah. Berikutnya, strategi membuat tabel. Nah, strategi ini dilakukan dengan mengubah informasi yang ada dalam soal disajikan dalam bentuk tabel. Tujuannya adalah membantu mempermudah peserta didik untuk melihat pola dan memperjelas informasi yang hilang. Dengan kata lain, strategi ini sangat membantu dalam mengklasifikasikan dan menyusun informasi atau data dalam jumlah besar untuk memberi gambar bagaimana strategi ini digunakan dalam pemecahan masalah matematika. Untuk menyelesaikan soal ini, kita dapat membuat tabel seperti yang sudah dipaparkan. Nah, jadi berapa total koin yang dapat kumpulkan Siti selama 3 hari yaitu 15, Budi 15, dan Ani 12. Yang terakhir adalah strategi bekerja mundur. Nah, strategi ini cocok untuk menjawab permasalahan yang menyajikan kondisi atau hasil akhir dan menanyakan sesuatu yang terjadi sebelumnya. Nah, di sini ada contoh soal kerja mundur. Nah, langkah pertama itu kita menentukan total waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan 5 meja. Yang langkah kedua, kita menentukan sisa pekerjaan setelah 8 hari. Langkah ketiga, kita menentukan jumlah meja yang belum selesai. Dan langkah keempat, kita menghitung waktu tambahan yang dibutuhkan. Jadi, tukang kayu memerlukan tambahan waktu 2 hari untuk menyelesaikan semua meja.